Jika seseorang menderita tetapi tetap tabah, jika beruntung tetap rendah hati, miskin atau kaya, tetap bekerja keras. Terhadap sesama manusia, penuh keramahan dan kasih sayang. Tetapi terhadap yang baik, teguh pendirian. Tingkah laku seperti ini disebut apa, Billy? Perangai. Atau lebih tepat disebut watak. Bagus. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang satu watak. Billy tahu binatang apa ini? Oh, itu sih musang. Kesturi. Apa sih bedanya? Binatang yang satu ini bisa mengeluarkan bau harum. Bau yang membuat ayam tidak takut mendekat. Begitu dekat sehingga mudah diterkam. Nah, ketika musang yang licik ini sudah menerkam, induk dan anak-anak ayam mulai sadar bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Lalu mereka lari terbirit-birit. Tapi begitu sering dia sudah terlambat. Seperti ini juga. Pak Topas. Ya. Dipanggil Mbak. Oh, pelajaran sudah selesai. Tapi Pak, kamu harus belajar sabar ya, Billy. Sampai ketemu minggu depan. Silakan duduk, Pak Topas. Oh, iya. Usul Pak Topas agar Billy masuk sekolah tunas muda sudah saya pertimbangkan. Bagaimana, Sis? Jadi? Ya, asal tetap saja dengan Pak Topas. Terima kasih. Saya kira itulah yang terbaik. Dalam beberapa hari ini saya akan ke sana. Ini amplopnya untuk Bapak. Anu. Loh, kenapa? Rasanya saya belum sebulan mengajar. 5 hari lagi 1 bulan, Pak Topas. Ya, terima kasih. Sesinga baik sekali. Contoh buat mengajar. Maaf. Ini amplopnya. Iya. Perhatikan ya, bahasa itu penting, sangat penting. Bahkan sifat seseorang bisa dilihat dari susunan bahasanya, ya. Pak Topas, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Tuti. Barangkali Pak Topas tahu ayah di mana? Sejak pagi, saya belum lihat kok. Oh, bisa minta tinta merahnya sedikit? Oh, tentu. Dengan senang hati. Sekalian isi deh, Pak. Oh. Kasih les tambahan nih, Pak. Iya. Anak itu perlu dibantu. Bu Tuti mau periksa PR? Iya nih, saya benci sekali pekerjaan ini. Kalau saya malah sebaliknya. Itu kan seminggu yang lalu, Pak Topas. Sekarang mana Pak Topas mau lagi? Bu Tuti perlu dibantu? Jangan ah. Saya seperti membebani Anda kewajiban. Jangan bilang kewajiban dong. Justru hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi Anda bersedia? Oh, tentu. Tapi saya ingatkan loh Pak Topas, jangan buat terlalu banyak tulisan di pinggir kertas. Ayah pasti mengenali tulisan Anda. Apa Anda pikir Pak Direktur tidak akan senang? Sudah tentu Pak Topas.
Jadi saya merasa gemetar memikirkan hal kita. Kita apa? Kita telah melakukan sesuatu yang terlarang. Dan kita punya rahasia. Oh, menyenangkan benar. Punya rahasia. Semacam persekongkolan. Kalau bicara terus begitu, kembalikan saja deh PR-nya. Jangan seenaknya, Nona. Anda akan terima minggu depan. Tidak. Lusa 8.30. Sudah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saudara Topas, Ya, Pak. saya kira saudara belum lupa anggaran rumah tangga kita pasal 4 ayat 1. Tentang apa, Pak? Bahwa guru yang memberikan pelajaran khusus di kelas diwajibkan menyerahkan 10% dari uang sekolah yang diterima kepada perguruan. Tapi, Pak, saya tidak memberikan pelajaran khusus. Setahu saya, saudara tak biasa bersilat lidah. Memang tidak, Pak. Saya hanya memberikan pelajaran kecil. Dan cuma-cuma lagi. Cuma-cuma? Iya, Pak, cuma-cuma. Pelajaran diberikan cuma-cuma? Kebetulan anak itu rajin, tapi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saudara Topas, kalau saudara Topas memberikan pelajaran cuma-cuma, tahu akibatnya? Ya, murid-murid saya bertambah pintar, tapi saya tak dapat tambahan penghasilan. Ya, itu berarti menolak rezeki saudara dan merampas nafkah sejawat saudara. Camkan, betapapun dermawannya saudara, hal itu tidak membebaskan saudara dari membayar yang 10% itu. Jangan salah paham, jangan salah paham. Saya bukan mempersoalkan uang itu sendiri, tapi ketaatan pada hukum dan peraturan yang mesti berlaku kukuh, sekukuh hukum alam. Ngerti? Mengerti, Pak Direktur? Ya. Apa ini? Lagi dinomeri untuk perpustakaan kecil. Tidak satu pun yang hilang, bukan? Oh, tidak, Pak. Tidak percuma saya memberikan kebebasan saudara bekerja, termasuk ruangan sendiri. Memang tidak percuma, Pak. Pak Direktur? Apa? Mau protes? Bukan protes, Pak. Tapi malah saya berhasil membujuk murid baru masuk ke sekolah kita. Oh ya? Kalau tidak salah, ini yang ke-7, Pak. 7 bagaimana? Murid ke-7 yang berhasil saya bujuk dalam tahun ini saja. Kalau begitu, saudara sudah banyak berjasa pada sekolah kita. Betul, Pak. Oh, begitu. Tapi saudara tahu, ini sekolah ini bukan dari karet. Karet? Kalau tempat sudah penuh, tak bisa dikembang-kempiskan, bukan? Wah, kenapa sampai saya mengira kita kekurangan murid? Saudara tahu, kemarin dulu saya sampai menolak anak seorang pembesar. Kalau begitu, sungguh sayang sekali, Pak Direktur. Karena justru saya yang meminta kepada keluarganya. Sungguh gegabah menjanjikan sesuatu kalau tak punya hak dan kekuasaan untuk mengabulkannya. Sudah. Tina, laporan izin real estate sudah rampung? Itu, Pak. Sudah dari kemarin. Mana? Tuh. Tadi pagi ada telepon? Ada, Pak. Dari Pak Alek Ganda. Katanya akan telepon kembali. Ada telepon, Pak. Halo, Papi. Papi jangan lupa ya. Apa itu? Pesanan saya itu. Apa sih? Itu. Gosekan Amsterdam. Percuma, Mam. Barang mahal-mahal dibeli kalau pakainya cuma sekali-sekali saja. Enggak, pokoknya Papi mesti beli. Disimpan juga kan boleh, Pak. Iya dah. Ya, sudah ya. Ya. Ada apa, Tuan Supir Turip? Mengembalikan rapot, Pak. Oh.
Masih ada pemalas lain yang belum menyerahkan rapotmu. Kamu kan belum buangin rapot ya? Kamu, Anu Pak, kenapa? papi saya masih di luar negeri. Oh, jadi rapotmu ikut melancong ke luar negeri. Papi saya bukan melancong Pak, tapi tugas. Baik, tugas. Tapi untuk menandatangani rapotmu bisa diserahkan sama ibumu, bukan? Mami, Ya, mamimu. anu Pak, Saya sudah tahu anumu. Pak Mursalin, Ada waktu sebentar ke kantor saya? sekarang Pak. Ya sekarang. Tapi masih jam pelajaran. Cuma sebentar, nanti diteruskan lagi, ya. Hmm. Saya sudah pertimbangkan kembali permintaan saudara kemarin itu. Siapa anak yang saudara akan masukkan itu? Namanya Billy Santoso, Pak. Yang saya maksud bukan nama, tapi kedudukan orang tuanya. Oh. Apakah ia dari keluarga berada? Saya kira begitu, Pak. Setelah sebulan saya memberikan les privat di rumahnya. Dan saya perhatikan. Ya, apa boleh buat kalau begitu. Duduk, silakan duduk. Tapi saudara yakin keluarganya mau menerima persyaratan kita 100.000 uang pangkal, 5.000 uang sekolah tiap bulan? Pasti menerima, Pak. Juga mengikuti pelajaran tambahan. Mungkin sekali, Pak. Untuk itu, tambahan Rp2.500 sebulan. Saya kira tak jadi soal, Pak. Saudara mungkin telah menjelaskan bahwa pungutan-pungutan khusus mungkin sekali diadakan pada waktu-waktu tertentu. Pungutan macam apa, Pak Direktur? Masa tak tahu. Pungutan alat tulis misalnya. Atau biaya pemeliharaan perpustakaan yang saudara kerjakan. Saya dapat menjelaskan hal itu. Kalau begitu, anak ini pasti dari keluarga berada, saudara Topas. Oh iya, memang benar, Pak. Karena saudara telah terlanjur beri janji, ya apa boleh buat. Saya rela memikul akibatnya. Selanjutnya, urusan ini serahkan pada saya. Oh iya, Pak. Saya menantikannya secepat mungkin. Secepatnya, Pak. Baiklah, saudara Topas. Harap jangan lupa bahwa saya jangan percuma memikul kesalahan saudara. Pembicaraan saudara yang bersemangat dan penuh kepastian telah mengubah putusan saya. Tentang itu, Pak Direktur tidak perlu khawatir. Ya. Mari. Iya, ya. Sepatunya yang mananya? Yang merah, taruh situ. Permisi. Loh, mau kemana manis? Mau menemui guru privatnya Billy. Kau tentunya butuh uang bukan? Nih. Loh, Mas bukannya mau mempermainkan saya, toh? bagaimana saya mempermainkanmu manis? Rasanya Mas akan menyisihkan 10 juta kalau Mas masih mau dilayani hangat di rumah ini. Aduh, 5 juta itu kan kado raksasa namanya. Kado? Bukan kado, Mas. Tapi itu hak saya. Jangan-jangan Mas mengira saya hanya sekedar menerima pemberian tanpa bekerja apa-apa. Siapa sangkal? Nasihat-nasihatmu, doronganmu. Loh. Ya. Tapi kau tidak mengatur hukum penggalian pipa dan pembebasan tanah. Jangan lupa, perluasan pompa bensin adalah permainan yang sangat rumit. Kalau saja kau tahu berapa. Habis berapa sih? Kan mereka butuh pompa bensin di tempat-tempat yang strategis. Iya, tapi mereka kan butuh uang juga. Belum terhitung pemeras lainnya. Belum terhitung istri saya lagi. Pusing dah. Pusing. Istri.
tentunya Mas tidak seberani itu. Mendongengkan perihal hubungan kita kepada istri Mas. Justru untuk menghilangkan kecurigaan istri saya itulah terpaksa saya harus membelikan berlian dan mobil baru. Permainan laki-laki. Kenapa kepada istri diberi banyak dan kepada kekasih layak diberi sedikit? Jangan ribut. Ayo anak-anak, teruskan pekerjaanmu. Pak Topas, mana PR-nya? Cepetan. Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi. Anu Pak, maksud saya mau pinjam peta dunia. Oh, atlas. Peta gantung saja Pak. Tuh. Wah, ini dia. Itu. Terima kasih. Permisi. Permisi. Bagaimana? Kawan, andaikan saya tak ada tadi, bakal jadi... Kau belum tahu semuanya sih. Bayangkan, dia telah mengabulkan permintaan saya untuk memeriksa PR murid-muridnya. Terus saja dikabulkan. Loh, tapi tidak mudah. Ya, akhirnya dia tak berdaya setelah Anda merayunya dengan cinta yang meluap-luap. Tidak, cuma tunjukkan tanda-tandanya saja. Bukan mengatakan langsung. Tidak sampai pengakuan kok. Tak sampai? Tak sampai. Kukira Anda merayunya terlampau tinggi, kawan. Ya memang, kalau saya berhasil, orang lain akan mengatakan begitu. Orang akan bilang, Anda akan menguasai sekolah Pak Mursalin atas nama cinta. Kalimat indah. Ya, pikir-pikir, perlu juga ambisius. Begitu ada kesempatan, hop, taruhan besar. Taruhan besar? Apa maksudmu taruhan besar? Kalau dia datang lagi kayak tadi, kau siapkan dirimu dengan pandangan penuh hati. Maksud saya, mata agak terkatup, semacam pandangan menerawang. Kau pikir itu baik? Iya. Kalau kau berhasil melakukannya, mengagumkan. Dan langkah yang kedua, kau menghampirinya. Lembutkan suara, dan hop, maju terus. Maju terus? Apa maksudmu maju terus? Dengan sedikit emosi, sedikit puisi, ya, dan permintaan yang sopan. Oh. Kalau kau rasa dia mulai ragu, kau nyekat saja. Begini. Dan yang ketiga, seruntum ciuman. Iya. Seruntum ciuman? Iya. Apa katanya nanti? Amat mungkin dia akan tersengal-sengal sambil mengerang. Oh, Topas, Topas. Mengasihkan. Tapi
saya tak berani berharap. Siapa tahu, atau sifat malunya yang membuatnya mungkin menolak sedikit. Misalnya, dengan menahan dadamu sambil berkata, apa-apaan ini, Pak Topas? Tapi itu tak soal. Selama dia tak teriak minta tolong, semuanya itu berarti silahkan. Tapi saya tetap khawatir dengan ayahnya. Ayahnya? Tentu saja kau pakai taktik yang lain. Saya yakin dia masih menghargai saya. Saya tahu maksudmu. Kau ingin agar aku jadi perantara, toh? Saya tak berani memintamu. Jangan khawatir. Besok pulang sekolah akan kulakukan. Pak. Pelajaran olahraga sudah selesai, Pak. Ya, kembali ke kelasmu. Baik, Pak. Tidak ngajar. Pelajaran agama tinggal 1 jam lagi. Ingat baik-baik resep rayanku tadi. Itu disadap berdasarkan pengalaman. Hah? Sama sekali tidak pernah saya bayangkan bahwa sekolah ini tidak punya halaman dan taman tempat anak-anak bermain. Coba lihat saja keadaan seperti ini. Ya. Berarti Anda kecewa, Sus. Sungguh sayang sekali. Pak Topas, Anda seorang guru yang baik, tapi untuk mengurung Billy di sini, saya tidak akan pernah sampai hati. Nasib sial. Pasti hal ini tidak menggembirakan Pak Topas. Hanya sedikit mengganggu. Kebetulan saya sudah sempat memberitahukan Pak Direktur. Kalau begitu, saya yang harus menyelesaikannya sehingga jelas bukan Anda yang salah. Terima kasih. Mari. Oh, kehormatan besar atas kedatangan Nyonya. Atas nasihat Pak Topas, saya ingin menyerahkan Billy di bawah asuhan Bapak. Oh, rencana yang sangat menggembirakan. Tapi Billy... Anak yang manis. Bapak mengenalnya? Saudara Topas sudah banyak bercerita tentang Nyonya. Maaf, tapi rencana itu belum begitu pasti. Soalnya anak itu lemah kesehatannya. Sehingga saya harus berkonsultasi dulu dengan dokternya. Saya sangsi apakah dia mampu menahan disiplin keras sekolah Bapak. Oh, itu bisa diatur. Dan kami juga sudah pengalaman mengurus anak yang kurang sehat. Nyatanya, hampir semua yang keluar dari sini berpipi merah serta anggota tubuh yang sehat walafiat. Bukan begitu? Oh ya? Saya harap demikian asal dokter mengizinkannya. Apapun putusan Nyonya, saya tetap berterima kasih kepada Saudara Topas yang telah sudi memperkenalkan Anda kepada saya. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Saudara Topas, Ya. saya menanti kedatangan Anda seperti hari-hari biasa. Terima kasih. Terima kasih. Enak ya dikunjungi Nyonya besar. Dia orang tua murid saya. Nona Suti tidak kecewa kan? Nggak apa-apa deh. Asal Pak Topas mau membantu saya. Mau periksa PR lagi? Bukan, saya mau ambil les menyanyi. Saya yakin suara Bu Astuti merdu sekali. Pasti merdu. Les itu mulai hari Sabtu ini dari jam 10 sampai 11 siang. Bersamaan waktunya dengan Widya Wisata anak-anak. Wah, sayang sekali. Bu Tuti tidak mungkin berada di 2 tempat itu sekaligus. Nah, Pak Topas mengerti pertolongan yang saya mintakan? Oh tentu. Bu Tuti ingin kesulitan ini disampaikan pada Pak Direktur. Agar jam Widya Wisata dirubah, begitu kan? Bukan. Oh. Ayah tidak tahu rencana ini. Itu jadi rahasia
antara Mama dan saya. Nah, sekarang rahasia antara kita berdua juga. Nah, begitulah. Saya ingin Pak Topas yang membawa anak-anak menggantikan saya. Ngerti nggak? Tentu saja. Nah, akan saya katakan pada ayah, Pak Topas sendiri yang minta itu. Oh. Alasannya karena Pak Topas jarang keluar menghirup udara segar. Dengan senang hati saya akan menolongmu. Karena karena aku mencintaimu. Saya mencintaimu bukan dengan nafsu kasar yang memalukan, tapi dengan kasih sayang yang mendalam, penuh kejujuran. Pak Topas, apa sih yang merasuki dirimu? Pokoknya jangan lupa hari Sabtu. Reaksinya seperti yang dikatakan Tamin juga. Tidak menjerit, tidak minta tolong. Berarti semua beres. Berarti semuanya silahkan, silahkan. Rasa malu yang suci. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Bu Sena. Selamat siang Bu Wiryo. Apa kabar? Baik Bu. Bagaimana dengan rapot Sayogo Bu? Rapot? Iya. Kalau anak saya, rapotnya cukup baik. Merahnya cuma 3. Kalau anak saya Sayogo juga rapotnya bagus. Tidak ada merahnya. Mari kita jemput. Pak. Maafnya, Pak. Pak Direktur, saya ingin bicara sebentar, Pak. Ada apa? Saya lagi sibuk. Sebentar saja, Pak. Mana rapotmu, Gogo? Anu, Mam. Anu apa? Ditunda, Mam. Minggu depan. Anak badung. Jangan bohong ya. Mami sudah tahu. Betul, Mam. Sumpah. Sumpah-sumpah apa? Jangan. Tadi ibunya si Buyung sudah bilang sama Mami bahwa kalian sudah terima rapat sebulan yang lalu. Kerjamu bohong terus, Go. Mampus, Go. Mampus. Nilaimu semua di bawah 6. Aduh, kalau Papi sampai tahu. Perasaan angka Gogo tidak sejelek itu, Mam. Maksudmu? Dasar. Gurunya tidak senang sama Gogo, Mam. Tidak senang kenapa? Kamu nakal ya di kelas? Bukan, Mam. Main-main dikit aja. Guru kelas yang hukum. Gara-gara bercanda aja. Gogo dikasih 0. Buyung yang alim 10, mah. Kamu tidak pernah belajar sih. Nonton video terus. Aduh, kalau Papi sampai tahu, Mami tidak boleh ikut lagi deh ke luar negeri. Siapa sih gurumu? Pak Topas, Mam. Bilang sama Pak Mursalim. Besok Mami mau menemuinya. Ya, Mam. Topas mau memperistrikan putri saya. Begitulah Pak Komandan. Sebab saudara Topas adalah seorang laki-laki yang sangat jujur. Dan saudara bilang tadi, putri saya telah memperlihatkan perhatiannya. Ya, begitulah keadaannya Pak Komandan. Misalnya. Kalau ada pekerjaan rumah anak-anak, Astuti menyerahkannya pada Topas. Bahkan mereka sering memanfaatkan waktu luang untuk berkasih-kasihan. Astaga. Memalukan. Dan apa yang harus saya sampaikan kepada saudara Topas? Tidak ada. Saya akan bicarakan sendiri dengan dia. Tapi seandainya saya dapat memberitahu sedikit harapan. Ya, sedikit saja. Sudah kubilang ini menjadi urusan saya sendiri.
Baiklah Pak Komandan, permisi. Tunggu. Ada apa Pak Komandan? Ah, jangan sebut-sebut itu lagi. Baik Pak Direktur. Nah, begitu lebih baik. Sekarang saya yang akan bertanya. Apakah saudara menganggap bahwa arus listrik sama seperti air comberan yang tidak berharga? Apa maksud Bapak? Dari kemarin lampu listrik di kelas saudara terus menyala hingga tadi pagi. Saya sendiri yang mematikan. Jangan mungkin saudara, saya sendiri yang memadamkannya tadi pagi. Tapi karena itu gaji saudara bulan ini akan dipotong. Rp750 ditambah 250 sebagai denda. Selain itu, saudara adalah seorang guru yang tidak cermat dalam mengawasi murid. Di salah satu bangku murid saudara, saya mendapatkan tulisan segede gajah yang mengatakan Mursalin Mursalin apa, Pak? Mursalin bajingan. Bangku yang mana? Pergi dan cari sendiri. Dan saudara harus mencari biang keladinya. Jika tidak, saudara harus mengganti bangku itu dengan yang baru atas biaya saudara sendiri. Tapi saya tidak minta saudara bicara lagi. Dan karena saudara datang tadi untuk meminta nasihat, maka camkanlah nasihatku ini. Lebih baik saudara mengurus persoalan sendiri daripada jadi comblang dan main wakil-wakilan. Agar berguna dalam hidup, kita perlu Jo. Saya Pak. Biar dia yang jawab. Jo. Judas. Nol besar, nilaimu nol besar. Apa Nana? Jujur. Nah, sekarang kita ambil contoh. Semua usaha berdasarkan kejelasan. Sejak semula sudah menuju kehancuran. Tiap hari koran-koran memberitakan ribuan orang memperkosa hukum. Tukang todong, garong, pencuri, dan korupsi. Tapi semua ini dapat hukumannya. Artinya, kejahatan selalu dibalas setimpal. Misalnya, seseorang menjadi kaya raya karena jabatannya. Sebenarnya orang ini tidak merasa tentram dan tidak merasa bahagia. Sebab kemana saja ia pergi, selalu diganggu oleh Nura ini. Sayoko terhormat. Saya percaya jawabanmu itu tidak disengaja. Tapi sebaiknya kau pikir dulu sebelum ngomong, agar kamu terhindar dari angka nol besar, melebihi nilaimu yang sudah sangat kurang itu. Mengerti? Ngerti, Pak. Dengar anak-anak, si kaya yang malang itu tidak pernah berdamai dengan nuraninya. Siang dan malam dia selalu tersiksa karena uang tidak menjamin kebahagiaan. Kemiskinan bukanlah aib. Lebih baik menghindari kejahatan daripada melakukannya. Perangai hampa adalah sumber kejahatan. Nah, sekarang kita melihat nasib si Jujur. Silakan. Seandainya si Jujur berhadapan dengan perang, dia akan rela mempertahankan bangsanya. Dan kalau dia terluka atau gugur, masyarakat akan menghormatinya dan negara akan memberikan bintang, lalu menjadikan teladan bagi bangsanya. Di sekolah, guru-guru akan mengisahkan hidupnya dan anak-anak pun akan memujanya dan ingin mencontohnya. Seperti Ki Hajar Dewantoro dan Diponegoro.
Yo Sudarso. Ada. Adin. Atas. Antasari. Banyak yang lain lagi. Saudara Topaz, Pak, ada tamu, Pak. sebentar. Mami. Saudara Topaz, Ibu Wiryo Diprojo ingin bicara sedikit dengan Anda. Selamat pagi. Pagi. Sekarang. Ya, sekarang. Tapi pelajaran saya terpaksa dihentikan. Pelajaran bisa diulang. Mami. Gogo. Anak manis. Begini Pak Topaz, saya datang kemari untuk menanyakan perihal anak saya, Sayogo. Oh, saya akan senang sekali membicarakannya. Tapi sebaiknya anak ini tidak mendengarkannya. Saya kira betul juga itu. Kita ke kantor saja, Bu. Sayoko, kembali ke kelasmu ya. Pak. Anak manis. Nih, sampai sekarang saya belum berani menunjukkannya pada suamiku. Sudah saya jelaskan pada Bu Wiryo. Pasti Rusdianto salah ketika... Tidak mungkin, Pak Direktur. Saya tak pernah menyerahkan pekerjaan saya kepada orang lain. Apalagi mengisi rapot. Ibu Wiryo Diprojo telah banyak berjasa pada sekolah kita. Itulah sebabnya sangat baik kalau kita akui telah terjadi kesalahan. Tapi angka-angka ini persis sama dengan apa yang telah saya berikan. Apa? Bahasa 5, berhitung 3, sejarah 2, budi pekerti 2. Ayolah saudara Topaz. Periksa lagi dengan kecermatan saudara. Sudah saya lihat, Pak. Tidak ada kesalahan. Hanya ada 2 angka 2 Dengar yang... saudara Topaz. Tak ada salahnya mengakui kekeliruan. Setiap orang pernah keliru. Sudilah kiranya saudara menghitung angka rata-rata anak ini. Boleh, akan saya tunjukkan daftar nilai yang saya pegang. Saudara Topaz. Sebentar. Ini mobil babe lu ya? Iya dong. Kok platnya merah? Mobil babe gue platnya hitam kok. Gue juga. Kalau mobil babe gue platnya kuning. Hai, si Oplet. Bapak bilang mobil plat merah itu milik negara. Untuk dinas gitu. Mobil dinas kok dibawa-bawa sama ibu lu, Go? Ibunya dinas juga kali ke sini. Buktinya pelajaran kita terhenti karena kedatangannya. Iya. Bu Wiryo, memang tidak ada kesalahan. Nilai yang terbaik adalah 5. Di kelas, urutan terakhir menurut kepandian, Sayogo. Kenapa anak saya paling belakang? Ya, kenapa paling belakang? Karena nilainya itu 5, 3, atau 2. Lalu kenapa mendapat nilai 2? Ya, kenapa 2? Karena sama sekali tidak memahami pelajaran. Karena tak memahami pelajaran katanya. Baik, kenapa tak memahami pelajaran? Nah, akan saya katakan saudara Topaz. Karena saudara telah memaksa saya untuk mengatakannya. Anak saya paling belakang saudara Topaz. Hanya karena beberapa soal ujian sudah diatur terlebih dahulu. Bagaimana? Diatur lebih dulu? Ini benar-benar gawat. Soal dibuat sulit untuk anak saya, tapi gampang untuk anak yang lain. Nyonya, inilah pertama kali saya mendengar kejujuran saya disangsikan. Kejujuran satu-satunya yang saya miliki disangsikan. Saudara Topaz, sabar sedikit. Ini merupakan segalanya, Nyonya. Segalanya buat saya. Sabar sedikit saya bilang. Tapi, Ibu Wiryo Diprojo, saya menjamin di hadapan Ibu kejujuran saudara Topaz. Ingin saya mempercayainya, Pak Direktur. Tapi sulit untuk bisa percaya bahwa anak saya jatuh paling belakang. Percuma dong, ayahnya seorang yang berpendidikan. Saudara dengar? Mustahil. Anak itu memang paling belakang. Itu kenyataan. Apa kenyataan itu? Kalau boleh saya mengetahuinya. Boleh jadi, kenyataan itu mustahil dijelaskan, Bu. Dengan jujur saya bisa menjelaskan bahwa Silahkan, saya akan mendengarkannya. Sayoko berada dalam masa pancaroba. Setuju.
Secara fisik, dia berada di antara dua tahap yang sangat berlainan. Dan kadang-kadang dia terlalu banyak ngomong dan suka menarik perhatian teman-temannya. Umpamanya dengan menggerincingkan uang logam di kantongnya. Kelihatannya dia merasa sangat bangga memiliki koin-koinnya itu yang berasal dari berbagai negeri. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa dia merasa lebih dari teman-teman yang lain. Dan tahap kedua juga begitu jelas. Saat itu dia kelihatannya begitu tenang dan seakan-akan menyimak seluruh mata pelajaran dengan penuh perhatian. Tapi sesungguhnya dengan mata terbuka, dia tertidur. Tertidur? Saudara bilang tertidur? Ya, aneh bener. Bila saya ajukan pertanyaan, dia terperanjat dan kepalanya terantuk ke bangku. Anda bermimpi? Bahwa keterus-terangan saya ini mungkin bermanfaat, Bu. Rupanya dia mendongeng. Orang bulukal yang tidak tahu harga diri. Berani menghina keluarga Wiryo di Projo. Tapi Nyonya, cecunguk yang tidak tahu harga dirinya. Nyonya, Saudara Topas, lebih baik saudara secepatnya menemukan kesalahan dalam pemindahan angka itu. Seorang pengemis yang mengandalkan hidupnya dari les tambahan. tapi saya bicara dengan kebersihan Lebih hati, baik minta Nyonya. maaf, saudara, daripada berkeras begitu. Ibu Wiryo, Ibu Wiryo. Pak Direktur, jika tukang fitnah profesional ini masih mengajar di sekolah Anda, akan saya keluarkan anak saya. Dan tentang rapat bikin-bikinan ini, begini. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Saudara Topas, Ya. telah saudara sakiti hati beliau. Ayo kejar beliau dan minta maaf. Kalau sampai sakit hati, saya sama sekali tak sengaja, Pak Direktur. Lari cepat kataku. Kalau sampai gagal, karir saudara di sini berada dalam bahaya. Nyonya, Nyonya, sebentar Nyonya. Jalan. Bu Wiryo, saya mau begini, Bu. Pak Direktur, Nyonya itu tidak Tutup mau... mulut. Orang memang bisa berlagak baik untuk waktu yang lama sekali. Tapi selalu tiba saatnya topeng terbuka dan seorang pembohong pun ketangkap basah, saudara. Saudaralah sumber malu di sekolah ini. Pak Direktur. Saudara memberi les cuma-cuma dengan sembunyi-sembunyi. Pak Saudara Direktur. omong besar menjanjikan seorang murid yang nyatanya tak jadi. Saudara menolak menemukan kesalahan meskipun itu dituntut oleh orang tua murid. Saudara bahkan menukang-nukangi soal ujian. Tetapi Pak Lebih Direktur, dari itu, saudara menambah semua kebodohan ini dengan percumbuan yang paling memalukan. Bu Astuti, Di mengapa? sekolah ini, saudara, hal sekotor itu dilakukan. Tidakkah hal ini dengan sengaja menjatuhkan nama baik anak saya? Kalau bukan karena kehormatan sekolah ini, saya sudah panggil polisi. Tahu? Sekarang, sebaiknya saudara langsung saja ke kasir sekolah. Dan mulai hari ini, mulai saat ini, saudara tak punya sangkut paut lagi dengan lembaga ini. Pak Direktur. Pak Direktur. Saya didepak. Didepak begitu saja. Didepak.
Ayo ketok lagi. Topas. Topas. Rasanya tak seorang pun yang mampu mendekatinya lagi. Kalau begitu pulang aja yuk. Ayo. Mana hujan lagi. Kalau sampai kamu pilek, bisa-bisa dipecat nanti kamu sama Pak Mursalim. Siapa? Pak Alex, Mak. Suruh masuk. Mas, sini. Silakan masuk, Pak. Selamat siang. Apa kabar Sesinga? Baik. Pak Alex bagaimana? Oh, selalu baik. Apalagi hari ini. Wallahu alam. Baik dan tidak baik itu kan tergantung perasaan, Pak Alex. Silakan duduk. Lebih baik ke kantor kita yang baru saja. Mari. Oh, punya kantor baru sekarang? Ya, begitulah. Baru sih tidak. Mas Kunto baru membeli rumah yang di sebelah. Lalu saya bikinkan pintu penghubungnya dari sini, biar leluasa keluar masuk. Pak Alex tidak lupa kan bawa sisa naskah yang kemarin? Oh, tentu saja tidak. Syukur. Mari. Silakan, duluan. Saya dong yang mempersilahkan. Hitung-hitung saya tuan rumah kan? Terima kasih. Bangga. Selamat siang. Maaf mengganggu. Silakan duduk. Ada apa? Begini, Sus. Sus pernah minta agar saya memberikan les 2 atau 3 jam sehari. Kalau sekiranya Sus masih dengan tawaran yang dulu, saya bersedia menerimanya. Maaf, Pak. Agaknya sudah tidak mungkin lagi. Ayah Billy akan menjemputnya besok. Baiklah, tidak apa-apa. Saudara tampak sedih. Padahal waktu saya minta dulu, saudara bilang tidak ada waktu. Betul. Tapi sejak kemarin dulu, saya sudah banyak waktu terluang. Apa direktur saudara mengurangi jam kerja saudara? Betul. Bahkan telah menguranginya sampai tak bersisa lagi. Maksud saudara, direktur saudara memberhentikan saudara? Dipecat. Dan saya didepak begitu saja. Lalu sekarang tanpa pekerjaan? Ya. Dan tanpa bayaran. Semoga bukan gara-gara kunjungan saya dulu itu, Pak Topas. Oh, bukan. Hanya karena sedikit salah pengertian. Itulah sebabnya saya sekarang mencari les privat. Begini saja. Kalau ada di antara anak-anak kenalan saya yang butuh les privat, akan saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih. Omong-omong, apakah hari ini saya perlu memberikan pelajaran perpisahan kepada Billy? Silakan. Dan jangan lupa kesini lagi ambil amplopnya ya. Sudahlah, tak ada gunanya lagi. Saya kira juga. Ya. Percuma. Kalau dua laki-laki bicara, memang susah. Tapi dengan seorang wanita, tidakkah ada hal-hal yang menarik yang bisa dibicarakan? Kayaknya tak ada gunanya lagi, Sus. Semua buntu. Wah, rupanya dari tadi belum minum ya. Pantas udaranya panas. Mas, tunggu dulu. Saya ambilkan minuman sebentar. Duduk dulu ya. Tak usah, Sus. Sebentar saja. Wanda. Sebaiknya Sus ajak dia jalan-jalan menghirup udara segar. Minuman. Cepat sedikit. Omongan macam apa itu? Licik. Lebih culas daripada musang berbulu ayam. Apa yang kalian peroleh dengan marah-marah begitu? Terima kasih. Cuma saya tetap sanksi. Apa kelembutan Sus bisa mempan atas hati batu macam itu? Tentu saja perlu hati batu untuk melawan pemerasan. 50 juta. Apa? 50 juta? Hanya menggerakkan ujung jari. Si Rakus menggunakan sebuah tanda tangan. Dan si Rakus hanya dipercikan remeh-remeh. 2 juta. Pak Alex, 2 juta memang tidak banyak. Tapi 50 juta, saya kira bukan main.
Kalau bukan pemerasan seorang bandit, ya tuntutan orang sinting. Tidak apa. Si sinting ini lebih baik minta diri. Pak Alex, kenapa harus ngotot di antara kita? Padahal saya pernah melihat Bapak berdua dulu bisa saling tawar-menawar. Kenapa sekarang tidak? Coba timbang. Saya kasih tanda tangan. Maka saudara Kunto tinggal membagi lokasi pompa yang dibeli murah, lalu mengantongi ratusan juta. Sederhana saja, Sis. 50 juta. Atau tidak sama sekali. Lebih baik tidak sama sekali. Saudara betul. Tanpa saya, pompa bensin tak akan berjalan. Biarkan kota menanti pompa bensinnya entah sampai kapan. Baik, kita lihat tangan siapa di terowongan siapa. Permisi, Sis. Ya, kita siap-siap saja. Dia pasti melakukan sesuatu untuk menghalangi usaha kita. Siapa itu Topaz? Itu guru privatnya Billy. Oh, sayang, janganlah kau lemparkan kita ke kerja asal-asalan yang berbahaya. Bukan asal-asalan. Saya sudah lama memikirkannya. Dan dari pihaknya, kita tidak bakalan mendapatkan bahaya sedikit pun juga. Kenapa bisa begitu? Karena dalam dirinya ada sesuatu yang bisa membuatnya bekerja dengan baik. Apa itu? Ini saya. Cinta maksudmu? Jelasnya, begitu dia melihat saya, mukanya merah, omongannya kacau, kikuk, dan mengundang belas kasihan. Saya yakin dengan gerakan ujung kelingking saya saja, pasti dapat menyuruhnya melakukan apa saja. Dengan ujung kelingking, orang banyak percaya. Tapi kemudian? Bukan itu soalnya. Perasaan wanita amat peka dalam hal-hal begini. Pendeknya, dengan mata tertutup, dia mau melakukan, menandatangani apa saja tanpa banyak tanya. Jangan gampang tertipu oleh tampang loyo, pakaian bulukan. Saya banyak kenal pemeras macam itu. Ah, tak bakalan mampu dia. Apalagi kalau Mas awasi terus. Mungkin kita bisa jalan dalam 5-6 proyek. Dalam pengawasan kita. Tapi kemudian? Kita beri dia kamar di belakang. Lalu kita awasi siang dan malam. Sudah ya? Kemana? Kan mau panggil Topaz. Topaz. Kepala perusahaan. Boleh juga nama itu kalau sudah dicetak di atas plat tembaga. Mas Kunto, ini Pak Topaz. Oh, mari. Topaz. Kunto. Boleh pulang, ya? Lebih baik kita ke dalam Besok saja. datang lebih pagi. Saya tidak mau diganggu orang. Mari. Pak Topaz. Ya. Pak Topaz mau minum apa? Kasih saja dia bir. Bisa tak? Oh, tentu enak sekali. Ya. Mari, silakan duduk. Baik. Saya sudah menceritakan tentang saudara dan Mas Kunto bersedia menolong. Wah, Sis Insa Rosa sampai repot. Karena... Tidak apa-apa. Pak, saya berutang budi, Pak. Tidak. Perhatian saya kepada saudara biasa saja.
Inge bilang saudara memiliki kemampuan. Pak. Memang benar kok. Kemampuan yang kini tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Itulah kata yang tepat. Dan Mas Kunto mau memanfaatkan kemampuan saudara. Silakan minum. Terima kasih. Berapa pendapatan yang Anda terima dengan memberi les? Birnya enak. Sebenarnya malu membicarakan gaji. Ya. Tapi toh penting juga. Meski bagi saya uang tidak menjamin kebahagiaan. Namun setiap orang senang memilikinya. Yang akan diberikan oleh Mas Kunto agaknya lebih dari gaji seorang guru. Tak banyak lebihnya, tapi lebih. Barangkali saya bisa berikan gaji tetap dan sejumlah bonus pada setiap proyek. Ya, pendeknya rata-rata saudara akan menerima Rp500.000. Ya. Setiap bulannya? Ya, setiap bulannya. Upah sebesar itu untuk pelajaran macam apa? Pak Topas, duduklah dulu. Bukan pelajaran sekolah kok. Pelajaran mengisi formulir yang cukup. Coba-coba minum saya. Bagaimana bilangnya ya? Tidak sulit. Tapi cukup rumit. Tidak sulit. Tapi rumit. Tapi apakah saya mampu melaksanakannya? Kenapa tidak? Saudara Topas, saya ingin melihat saudara dari samping. Bisa? Silahkan, tidak apa-apa. Sini-sini Pak Topas. Coba dari belakang. Saudara punya sanak keluarga? Sudah, Pak. Oh ya sudah, maaf. Saya ini sendirian di dunia. Benar-benar sendirian. Oh, hebat. Sangat lengkap. Maksud saya sangat mengharukan. Tapi ya, begitulah nasib. Dan tentang perempuan bagaimana? Bagaimana? Perempuan? Maksud saya, saudara ada hubungan dengan perempuan? Oh, tidak. Sama sekali tidak ada hubungan. Mas Kunto? Masa ngomong begitu di hadapan saya? Maaf. Pak Topas, silahkan duduk dulu. Tapi pekerjaan saya, pekerjaan macam apa? Anda bisa mendikte kan? Oh, tentu. Pak Topas cuma mendiktekan surat kepada sekretaris dan memeriksa ejaannya. Oh, ejaan. Soal itu sih beres. Saudara Topas, tentunya Anda bisa tanda tangan. Oh, bisa. Tidak mengatakan bagus, tapi bentuknya amat sulit ditiru. Sehingga murid-murid saya pun gagal memalsukannya. Nah, itu saja yang Pak Topas lakukan untuk menggantikan Mas Kunto. Iya kan, Mas? Nah, sekarang saya ingin memberikan kepada Anda tanda bukti kerjasama kita. Apa ini? Cek. Cash Rp500.000. Rasanya saya masuk di daerah asing dan gelap.
Memangnya kenapa? Saya kan belum bekerja. Pak Topas, Ah, besok Pak Topas kan sudah mulai menandatangani. Bukankah ini semua hanya sekedar topeng untuk menutupi belas kasihan Anda berdua kepada saya? Anda keliru, Saudara Topas. Keliru. Saya tegaskan lagi bahwa Anda benar-benar saya percayakan jadi direktur perusahaan ini. Direktur? Ya. Ya, dan Pak Topas mampu kok melakukannya. Hah? Pak Topas pingsan! Loh. Pak Topas? Tidak kok, tidak pingsan. Sekarang coba duduk di kursi sana. Ya, itu kursi khusus untuk Anda. Ya, duduk itu. Di sini. Ya, situ. Nah, gitu. Mulai sekarang, Pak Topas harus bisa tutup mulut. Syarat utama pekerjaan ini, pintar menyimpan rahasia. Oh, seperti jabatan seorang dokter begitu? Ya. Ya. Oh. Bahkan lebih dari itu. Nah, sekarang simpenlah cek ini baik-baik, ya. Dan izinkanlah saya pergi dengan Inge sebentar. Oh, silakan. Dengan senang hati. Loh, kok dengan senang hati? Maksud saya, Pak, jadi sekarang apa yang saya kerjakan? Oh, sesuaikan saja diri saudara dengan ruangan ini. Pak Topas, istirahat dulu. Kami akan menyiapkan kamar dan pakaian. Oh ya, pakaian. Pakaian dan sepatu saudara tidak patut lagi untuk seorang direktur. Oh ya, jangan lupa. Hah? Nih. Hai. Jailah, saya jadi direktur. Rp500.000. Itu berarti 250 kali les privat. Luar biasa. Sangat luar biasa. Coba kalau Taming tahu, dia yang menuduh saya mengejar nama dan status. Tapi bukankah dia yang benar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Senang kembang-kembang. Kami senang dengan kumbang-kumbang, Pak. Pak, Pak, kami mau memberikan selamat kepada Bapak sebagai direktur baru. Iya loh, Pak. Terima kasih. Tentu, saya akan usahakan. Ada permohonan baru, Pak. Sebentar. Namanya lucu lagi. Baik, Pak. Ya, saya akan kirim segera. Terima kasih. Buset. Topas.
Mau ketemu saya? Kawan, dalam bidang usaha, tidak jarang orang berpura-pura goblok. Tapi dalam hal ini, kegoblokan Anda sungguh keterlaluan. Hei saudara, saya tolak disebut goblok oleh orang yang tidak saya kenal. Demi kehormatan rumah ini serta penghuninya, percakapan kita sampai di sini saja. Oh, jangan berpura-pura dingin dan penuh harga diri terhadap saya. Saya yang suatu hari mungkin akan datang menghukum. Menghukum? Ya, siap-siap saja akan kemungkinan itu. Dan kalau terus-menerus menempuh bahaya ini, maka... Hei saudara, saudara memberi kesan seolah-olah usaha ini tidak halal. Memang? Oh. Dan saya tekankan lagi, dari sekian banyak penyelewengan si rakus ini, proyek yang satu inilah paling berbahaya. Hei, kepada siapa Anda kira istilah kotor itu ditujukan? Siapa lagi? Orang yang memanfaatkan Anda, Kunto Subono. Malah Anda tidak tahu siapa yang memperalat Anda. Selamat tinggal. Berkat usulmu, kita berhasil mengelabui Alex Ganda. Hei, Sesingasarsa, tahukah Anda siapa itu sebenarnya Kunto Subono? Apa-apaan ini? Memangnya saya siapa? Dengarkan baik-baik Sesinga. Saudara ini sebetulnya seorang penyeleweng. Saudara Topas. Sangat adil dan wajib menjerumuskan orang ini ke dalam penjara. Saudara Topas, lancang sekali saudara. Saya gembira bisa menolong Anda. Saudara Topas mau kemana? Ingat. Langsung ke polisi. Kau sendiri yang memilih orang kesurupan itu. Gombal. Mas Topas, apakah Mas tega mengabaikan saya? Anda? Iya, saya Mas. Saya begitu memerlukan Mas. Saya selalu ingin dekat dengan Inge. Terima kasih. Tapi tahukah Mas, syarat apa agar Mas bisa selalu dekat dengan saya? Syarat apa itu? Mas harus bisa mengembalikan kepercayaan musuh kita. Kepercayaannya? Dia tidak pantas diberi kepercayaan. Demi saya, Mas. Mas harus berusaha agar menjadi orang kedua baginya. Sedikit demi sedikit, Mas belajar mencari kelemahannya. Dan kalau Mas merasa telah mampu, langsunglah bertindak. Dan kalau Mas merasa telah mampu tanpa bantuan saya, labraklah sendiri. Menjijikan. Sebab itu berarti saya harus bekerja di sini terus dan menandatangani surat-surat proyek maksiat ini. Ya, apa boleh buat, Mas? Kan untuk sementara. Ya, akan saya coba. Terima kasih, Mas. Ini surat-suratnya? Ya, tadi hampir saya bawa ke kantor polisi. Tanda tangani, Mas. Ya. Semuanya. Truk-truknya sudah datang. Oh, belum. Belum. Dari pagi sudah dikirim. Oh, sudah Pak. Hah? Baru saja masuk. Buatkan surat permohonannya ya. Untuk apa, Pak? Untuk ikut berpartisipasi dalam bidang pembangunan. Oh ya. Dalam rangka menanggulangi masalah sampah. Oh ya. Jelas? Ya, jelas Pak. Kerjakan. Baik.
Siang, Pak. Bapak cari siapa? Mau ketemu saudara Topas. Bapak sudah ada janji. Pasti dia akan menerima saya. Katakan saja. Baik, sebentar ya. Pak, ada tamu laki-laki dan perempuan mau ketemu, Pak. Sini. Hah? Sini. Apa? Bilang tidak ada. Apa? Bilang tidak ada. Baik, Pak. Ada apa, Pak? Tapi bilangnya yang wajar, agar tidak mencurigakan, ya. Baik, Pak. Ini perkara miliaran, Pak. Bukan perkara guram. Jangan khawatir, Pak Alex. Saya kan sudah janji akan bertindak. Selamat pagi. Betulkah ini kantor PT Topas ini? Ada Pak Direktur? Hah? Sepagi begini sudah keluar. Sayang. Tapi nanti kalau sudah pulang, tolong kasih tahu. Kami ingin bicara suatu hari. Terima kasih. Ini data-datanya, Pak. Bapak bisa pelajari dari sini. Jangan khawatir, Pak Alex. Pasti beres. Semoga sukses. Mudah-mudahan. Manis, kenapa perlu benar mengundang si Pandir kita? Ya, karena si Pandir adalah alat yang berguna untuk kita, sayang. Dan perlu sedikit menyenangkannya. Kau yakin? Cara-cara seperti ini tidak diterimanya salah. Bisa-bisa dia kira sama dengan kita. Lalu harga dirinya membengkak. Atau kesalahpahamannya adalah ikatannya yang terkuat. Mana dia sekarang? Tuh, sudah dipanggil. Makan siangnya udah, Pak. Lebih baik tutup mulut dan pulanglah segera. Tapi, Pak. Lebih baik lekas pergi dari sini. Jangan sampai kepuasan hewan meledak dari sini. Tapi besok datanglah lebih pagi. Iya, Pak. Mas Topas? Kenapa Mas diundang tidak datang? Tidak apa-apa. Tahukah Mas, bahwa Mas Kunto sangat mengkhawatirkan Mas? Baik benar dia kalau begitu. Apakah Mas tidak mau mencoba membiasakan diri dengan orang? Dengar, Sus. Anda telah mengumpani saya masuk perangkap. Loh, bukan. Saya sudah dengar sendiri. Saya disebut Pandir dan alat yang berguna. Saya disebut seperti sang pangeran yang dipilih untuk melawan naga dan membebaskan si jelita dari dalam lumpur. Di lumpur itu Anda mendapatkan hampir 1 juta setiap bulannya. Apalagi yang Anda keluhkan? Nurani, Sus. Nurani saya. Biarkan dia tenang. Kenapa? Justru nurani itulah yang mengejar-ngejar saya, yang melilit saya. Saya terkurung di kantor ini, membuat saya merasa seluruh dunia mengepung saya. Mas Topas, kalau begitu Anda perlu keluar dari sini dan melihat dunia luar. Tidak. Saya tetap tinggal di sini dan menunggu. Menunggu sampai menjerumuskan kami? Sesinge,
Mengungkapkan kehinaan Anda berarti memamerkan kemalangan saya. Pak Topas, ada tamu, Pak. Silakan. Silakan. Pak Topas? Betul. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak ada, Pak. Sebaliknya saya ingin melakukan sesuatu yang penting untuk Anda. Senang sekali. Cuma kalau boleh tahu, siapakah gerangan yang mau membantu saya? Siapa saya? Begitu? Ya, hanya seorang yang punya kelemahan tapi penuh perhatian pada orang lain. Belakangan ini saya tertarik pada sebuah perusahaan dengan nama Bapak, tapi dimiliki oleh seorang yang berpengaruh besar karena jabatannya. Kemudian perusahaan itu mengeduk ribuan juta dengan proyek pompa bensin, patung keliling, dan banyak lagi yang lain. Semuanya ada di sini, Pak. Tentunya ini bakal dicetak lengkap dengan foto saya. Dan diedarkan ke seluruh pelosok gitu. Kewajiban utama surat kabar untuk menjaga kepentingan masyarakat, Pak Topas. Oh. Ia bisa tidak beredar asal penyelewengan ini dihentikan. Juga, ia bisa tidak beredar untuk menjaga nama baik. Katakan kepada pimpinan koran itu, apa yang dilakukannya itu sungguh tepat. Soalnya tidak ada nama baik yang mau dibela. Oh, Pak Topas. Seburuk-buruk manusia dia butuh nama baik. Sebab hanya dengan itu ia dapat hidup terhormat. Saya kenal pemimpin surat kabar ini. Oh, dia bukan orang yang kejam. Bapak lakukan saja apa yang tepat. Yang wajar saja. Dia pasti menerima. Yang wajar bagi saya hanyalah menghabisi nyawa di sini. Itu yang saudara kehendaki. Oh. Hei, ada apa ini? Ada apa? Orang ini telah memergoki rahasia Tirta dan memintanya agar saya menghabisi nyawa di sini. Bukan begitu. Saya hanya... Saudara mau berapa? Uang 50 juta nggak banyak kan, Pak? Saudara ini bagaimana? Shh, tenang. Halo. Saudara Hafiz, selamat siang. Saya Kunto Subono. Koran saudara makin maju sekarang. Seorang teman saudara ada di kantor saya. Biasa. Bukan saudara yang nyuruh. Oh ya, sebelum itu di sini ada beberapa orang yang ingin bicara dengan saudara. Sebentar ya. Pegang. Jangan bicara. Hei, ayo masuk, cepat, cepat. Halo? Ada apa, Pak? Ini mereka mau bicara. Ayo cepat ucapkan selamat siang pada Pak Hafiz. Tapi, Pak. Ayo. Halo, ini Sylvia. Selamat siang. Sudah. Ganti, Flora. Halo, ini Flora. Selamat siang, Pak. Sudah. Ayo, kamu. Halo, ini Wanda. Selamat siang, Pak Hafiz. Apa kabar, Pak? Sudah, jangan lama-lama. Sudah. Ayo, kamu kembali ke tempatmu. Kembali. Halo, Saudara Hafiz. Ya, saya menolong mereka setelah Anda menghisap madunya dan membuangnya seperti ampas. Sebagai korban yang diterlantarkan, sudah tentu mereka ingin buka mulut juga, bukan? Saya kira kita cuma salah pengertian saja. Beres, Pak? Taruh. Tentu. Begitu caranya.
Anu Pak, ada sedikit permintaan lagi. Apa? Boleh saya mengetahui sedikit lagi informasi tentang Pak Hafiz? Dengar, manusia cacing, aku lebih suka jika kamu keluar dari sini dengan mundur. Dan jangan pernah berbalik. Kenapa, Pak? Jika kamu berjalan dengan punggung ke arahku, aku akan tergoda untuk menendangmu keluar. Ada telepon dari Pak Anwar. 10 menit lagi suruh telepon kembali ya. Baik, Pak. Dari slide-slide tersebut tampak batas lokasi dan syarat-syarat sosial budaya yang saling berkaitan. Dan kami ingin agar studi kelayakan saudara dilengkapi aspek-aspek tersebut. Sudah itu masalah izin bisa belakangan kita bicarakan. Ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup jelas. Maaf, Pak. Katanya penting. Sebentar ya. Sekarang dia berani pergi tanpa pamit. Kalau anak singa bulukan dan kurapan itu mulai tumbuh bulu, serta gigi dan cakarnya mulai tajam, alamat malapetaka. Silakan masuk, Pak. Mari. Saya Topas yang menelepon tadi. Ya, silakan duduk. Ingat sayang, alasannya dia menghindar barangkali justru karena kamu. Jadi Mas benar-benar ingin supaya saya di luar pagar saja? Saya tidak begitu goblok untuk sayang. Bagaimana tidak begitu goblok? Mas kira Mas bisa menyembunyikan proyek nikel itu dari saya? Proyek nikel bagaimana maksudmu? Mas, saya sudah melihat studi kelayakannya di atas meja Topas. Lengkap dengan peta detailnya. Demi Tuhan, aku tidak tahu mana hal itu. Tapi, kalau dia terus keras kepala, aku akan dengan kasar mendepaknya keluar dari hadapanmu. Baginya sangat menyakitkan. Kasihan. Kasihan? Mas kasihan sama dia atau takut sama dia? Setan! Atas anjuranmu dia bekerja di sini. Tapi dengan diam-diam kau menghasutnya agar berani melawanku. Bilang sama dia. Besok suruh menghadap di kantor. Kalau tidak, saya akan mengusirnya dari sini. Ada. Tapi Bapak bilang... Sebentar saja. Sebentar. Tunggu sebentar, Pak.
Pak Mursalin datang lagi, Pak. Bilang sedang sibuk. Hai. Selamat siang sahabat sayang. Silahkan duduk Pak Direktur. Hai, saya tahu kesopanan dan kesederhanaan Anda takkan pernah luntur. Sudah beberapa kali saya datang kemari, tapi katanya Anda tidak di tempat. Tapi saya tahu sahabat, Anda sekarang pengusaha. Usaha apa dulu? Apa Anda sudah tahu? Tentu dong. Setiap pagi, kalau truk-truk bertuliskan nama Anda lewat rumah atau sekolah, saya selalu melambaikan tangan. Seperti menyalami Anda rasanya. Buat apa menyelami mereka, Pak Direktur? Kerendahan hati itu lagi. Begini sahabat, bulan yang lalu, semua staf pengajar sepakat, atas anjuran saya tentunya, agar Andalah yang mendapat kehormatan membagikan hadiah tahun ini kepada murid teladan kita. Itulah sebabnya saya begitu mendesak untuk bertemu Anda. Saya mendapat kehormatan. Oh, tentu. Kami mengharap Anda akan memberi sambutan bagus. Oh. Ya. Tentunya dengan sentuhan kenangan manis. Oh, Anda merokok? Oh, tidak. Khusus buat tamu. Oh. Pak Direktur minum apa? Terima kasih, terima kasih. Cerutu ini sudah lebih dari cukup bagi saya. Bagaimana Saudara Topas? Patutkah permintaan kami itu? Tidak, Pak Direktur. Sayang sekali. Sekarang saya tidak lagi seorang yang jujur. Saya tak layak menerima kehormatan itu. Oh, yang benar. Saya tak lebih daripada peran bayangan dari seorang penyeleweng. Kerendah hatian lagi. Apakah Tuan Kunto Subono yang Anda maksudkan bagi siapa Anda jadi peran bayangan? Ya. Syukurlah Pak Direktur sudah tahu. Oh, tentang penyelewengan yang Anda katakan, jangan khawatir. Sebab sayalah yang pertama-tama akan membela kejujuran dan nama baik saudara. Mustahil. Mustahil. Sebab kalau benar begitu, tak bakal selalu saya bicarakan saudara dengan istri saya. Bagaimana sedihnya dulu ketika Anda meninggalkan sekolah kita. Saya katakan waktu itu pada istri saya. Ya, bila toh dia mau pergi, saya relakan. Demi masa depannya. Tapi Topas sayang, ada satu hal yang lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sesuatu yang tersimpan di hati seorang ayah, tapi ayah yang malang. Apa putri Anda sakit? Wah, apakah nasibnya masih berarti bagi Anda? Dia memang menderita penyakit yang parah. Sakit paru-paru? Bukan, hati. Oh, kalau begitu harus dibawa ke dokter spesialis. Oh, Topas sayang, dokter itu kini ada di hadapan saya. Astuti, Pak, Astuti. Misi ayah berhasil, nak. Sono. Masuk. Apa-apaan sih? Masuk saja. Selamat pagi, Mas. Selamat siang, Bu Astuti. Sekarang kan sudah jam 12. Saya tahu semua kesulitan pasti teratasi. Kesulitan apa maksud Anda? Kenapa beranda sih, Mas?
Bukankah tadi ayah bilang tidak keberatan? Tentang apa itu? Tentang yang Mas minta. Seharusnya saya tidak usah bilang iya. Tapi untuk tidak membuat Mas cemas, dengan cepat saya katakan iya. Maaf ya, Anda jangan tersinggung. Boleh, katakan apa saja. Mulai sekarang saya tidak akan tersinggung lagi kok. Seingat saya, lamaran saya dulu waktu itu ditolak oleh ayah Anda. Oleh Anda, apalagi. Tapi sejak saat itu saya tidak pernah memikirkan hal itu lagi. Tapi tadi ayah bilang, kok saya tidak mengerti, Mas. Nona, ini kantor, bukan tempatmu bermanja-manja. Oh, Marsono, Mas Marsono. Markus alias Topas, lelaki bulukan dan pandir. Oh, Markus, Mas Markus. Nona, sandiwara ini percuma. Saya tidak pandir lagi. Wanda, Flora, Sylvia. Ada apa sih? Sini ada orang pingsan. Pegangin dong. Aduh. Lepas. Lepas. Ada apa ini? Ini mau... Tak perlu penjelasan, Saudara Topas. Ayo, kalian pulang saja. Tapi besok pagi datanglah yang lebih pagi, ya. Inge selalu bilang, apa yang sering terjadi di kantor ini jika saya tidak ada. Sebelum perusahaan ini tercemar oleh skandal, saudara, tak ada yang lebih baik selain kita pisah. Terima kasih. Jangan khawatir, pesangon saudara tidak akan kami lupakan. Saya mau tinggal sini kok. Loh, buat apa tinggal di sini? Membuktikan diri. Saudara sudah membuktikannya. Saudara sudah mulai berani membangkang dan tidak disiplin. Sudah. Langsung saja ke pokok persoalannya. Ya. Soal apa? Hah? Ini kan akhir tahun. Padahal neraca belum selesai dibuat. Perpisahan kita kan harus baik-baik. Inge, Anda ibarat senyum dan keanggunan. Sedangkan neraca tidak lain daripada kebohongan yang kotor dan kering. Mohon Anda tidak mendengarkan suara Anda yang indah dan halus. Sebab ia bisa memperhina angka-angka mati yang akan kami bicarakan. Sudah, langsung saja ke angka. Puisi dan perasaan saudara itu nanti saja. Angka itu ada di kepala ini. Selama setahun ini saya berhutang kepada saudara sebanyak 30 juta. Ya, 30 juta. Mustahil. Pembicaraan ini masih di luar proyek nikel, kan? Ya, saudara belum melaporkannya. Itu urusan pribadi. Urusan pribadi? Ya. Perusahaan ini setahunnya memberikan keuntungan kepada Anda sebanyak 200 juta. Sedangkan pengeluaran Anda sebulan untuk kantor hanya berupa gaji dan sedikit alat-alat tidak lebih dari 2,5 juta. Jadi setahun sekitar 30 juta. Omong kosong. Perhitungan macam apa itu? Saudara mengigo? Sebaliknya, sebab seandainya perusahaan ini dibubarkan sekarang juga, 30 juta buat kalian sudah sangat menguntungkan. Dibubarkan? Omongan macam apa itu? Sebab saya akan ambil alih. Persisnya perusahaan ini bakal milik saya, sebab nama dan kegiatannya atas nama saya. Bila saya mau ada hubungan usaha dengan kalian, saya akan berikan komisi 10%. 2 kali lipat dari yang biasa Anda berikan kepada orang lain. Dia melucu barangkali. Syukurlah kalau kalian mengira begitu.
Saudara Topas, Anda sungguhan? Oh, tentu. Apalagi di bidang usaha. Saya tidak pernah bercanda. Coba, kapan saya sempat bercanda? Ini namanya perampokan, Saudara Topas. Kalau begitu, larilah ke pengadilan. Sudah banyak saya lihat jenis bajingan. Tapi belum ada yang sebusuk ini. Saya tidak suka dipuji begitu. Topas, tidak pantas. Dan Anda tidak mampu melakukan itu semua. Jadi mengabaikan bukti-bukti nyata. Bahwa beberapa bulan terakhir ini, saya tidak tergantung lagi kepada kalian. Saya menghubungi orang-orang penting, pejabat-pejabat, bankir, dan semua usaha yang saya jalankan adalah sah menurut hukum. Saudara Topas, pikir baik-baik. Tanpa saya, saudara masih tetap di sekolah tunas muda. Akulah yang mengajarmu segalanya. Tapi Anda menerima 200 juta setahun. Murid mana mampu membayar gurunya sebegitu banyak? Anda seorang jujur, Topas. Tapi tentang usaha, jangan keburu nafsu. Ayolah, aku beri Anda 10%. Oh, begitu. Saya telah mempelajari Anda bertindak. Pukulan Anda tak banyak daya. Patung kota, pompa bensin, pengangkutan yang aneh-aneh. Permainan Anda penuh pengorbanan yang tak seimbang dengan tujuan. Itu bukan proyek sejati, saudara. Tak lebih daripada lalilolu belaka. Coba lihat. Apa kita tidak memelihara seekor anak macan? Apakah hanya bisa bilang begitu? Apalagi yang bisa dibilang pada seorang bandit. Ya, kamu bandit. Heran. Laki-laki cuma punya mulut. Diam. Diam kataku. Hei, jangan-jangan kau sekutunya juga, ha? Kamu tahu itu tidak benar. Lalu dari comberan mana bandit itu berani pungut keberanian kalau bukan dari kau yang mengajarnya? Hehehe. Kalau mau teriak-teriak, di luar saja. Jangan di kantor saya ini. Saudara jangan duduk di situ. Itu kursi direktur. Dan saudara telah menyerahkannya kepada saya. Kalau saudara membangkang dan coba-coba main hakim sendiri, saya akan adukan ke polisi. Tunggu pembalasan saya. Boleh, saya boleh. Akan langsung ke pengadilan. Bukan main kalau benar. Dan kau, perempuan licik, sudah lama kau mengejek di belakang saya. Notaris akan menyelesaikan urusan kita nanti. Kenapa Anda tidak mengusir saya sehina itu juga? Karena saya berhutang budi kepada Anda. Selain itu, saya masih butuh nasihat-nasihat Anda. Tidak.
Anda telah menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa. Anda hanya mau menghina saya saja. Dengarkan. Betapa hebat pun saya sebagai seorang pengusaha, kekurangan saya besar sekali. Yakni tidak adanya pertanda kegemerlapan dalam diri saya. Saya butuh seorang pacar yang jelita, yang cerdas, yang dapat saya pamerkan, serta dapat menerima rekan-rekan saya dalam suasana yang menyenangkan. Ambillah Kunik atau piaraan. Sebagaimana Kuto Subondo telah memperlakukan saya. Inge, saya tak butuh seorang gundik atau piaraan. Saya butuh dia yang sempat menanam pohon liar di dalam diriku. Mas. Dan memintanya agar menjadikan pohon liar tersebut rindang dan santun. Betapa tak berharganya aku bagimu. Setelah menemukan dirinya kembali, tempatnya, nuraninya, pengabdiannya adalah di tengah-tengah murid-muridnya.